Come on, baby. No. Excuse me. Hold this, please. Son of a... Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Jack dan John. Mereka berdua adalah ahli peledak yang khusus bekerja untuk CIA. Jack dan John memang bersahabat, tapi keduanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, seperti bumi dan langit. Jack memang brutal, tapi ia masih memiliki hati nurani. Jack memiliki prinsip, tidak akan pernah menghabisi wanita ataupun bocil. Sedangkan John, yang memang sangat brutal, tidak peduli siapapun targetnya. John tetap akan menghabisi targetnya, tidak peduli wanita ataupun bocil. Pada hari itu, Jack dan juga John mendapat sebuah misi, yaitu meledakkan mobil milik geng kartel, berisi paket barang haram siap edar, yang sebentar lagi akan melintasi sebuah jembatan. Kemudian, Jack dan juga John langsung memasang sebuah alat peledak di bawah jembatan itu. Setelah alat peledak berhasil dipasang, mereka berdua langsung bersembunyi. Tak lama kemudian, mobil geng kartel muncul. Menyadari ada seorang anak kecil yang berada di dalam mobil itu, Jack langsung menyuruh John menonaktifkan bom tersebut. Akan tetapi, John yang tidak memiliki hati nurani, langsung membuang pemicu bom tersebut ke dalam laut lepas. Kemudian, Jack berlari menuju ke jembatan untuk menekan tombol nonaktif yang ada di bom tersebut. Namun sayangnya, Jack terlambat, mobil itu akhirnya meledak dan menewaskan seorang bocil di dalamnya. Bahkan, Jack yang malah hampir tewas karena berusaha menyelamatkan si bocil. Setelah itu, John langsung menghajar Jack karena telah melenceng dari misi. You deserve better. Jack yang semakin kesal, balik menghajar John hingga tumbang dan babak belur. Jack sangat ingin menghabisi John, tapi Jack membatalkan niatnya, sebab hal itu percuma saja, karena semuanya sudah terjadi. Akan tetapi, Jack memutuskan persahabatannya dengan John, termasuk memutuskan kerjasama, secara personal maupun profesional. Bahkan sejak saat itu, mereka berdua saling bermusuhan. You get it and I'll put it on the street. Singkat waktu, 10 tahun sudah berlalu. John yang sudah pensiun dari CIA, memilih menjadi tangan kanan bos mafia, yang diketahui bernama Tony. Setelah bergabung dengan geng mafia, John malah semakin brutal. I computerized your operation now. Go get it. Berpindah ke Jack, yang juga sudah pensiun dari CIA. Bahkan, Jack sudah beralih profesi, menjadi pembunuh bayaran pro, dengan memanfaatkan skill ahli peledaknya. Meskipun berprofesi sebagai pembunuh bayaran, Jack hanya mau menghabisi target, yang merupakan para bandit brutal. Prinsip Jack masih sama, yaitu menolak menghabisi wanita dan bocil, atau orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan untuk menjaga privasinya, Jack menolak bertemu langsung dengan klien yang menyewa jasanya. Jack hanya terhubung dengan klien via telepon umum atau surat layang tanpa identitas. Dan ternyata, ini adalah misi terakhir Jack. Karena setelah itu, Jack akan pensiun total, lalu pindah ke desa terpencil, dan menjalani hidup dengan damai. Pada malam itu, Jack mendapat misi dari seorang wanita, yang diketahui bernama Maya. Maya menyewa jasa Jack, untuk menghabisi 3 orang bos mafia, yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Di mana salah seorang pelaku,
yang diketahui bernama Thomas, adalah anak seorang bos mafia. Ayah Thomas tak lain adalah Tony, si bos mafia brutal, yang merupakan atasan John, yaitu musuh bebuyutan Jack. Diketahui kalau ketiga pelaku menghabisi kedua orang tua Maya menggunakan sebuah alat peledak. Maka dari itulah, Maya sengaja menyewa jasa Jack, yang seorang pembunuh bayaran pro, yang juga ahli peledak. Karena Maya ingin si pelaku merasakan apa yang orang tuanya rasakan, yaitu tewas dihabisi dengan sebuah alat peledak. You'll only get one of them. Di keesokan harinya, saat sedang berada di dalam bis, Jack memberikan tempat duduknya kepada seorang wanita hamil. Akan tetapi, tempat duduk tersebut malah diserobot oleh seorang preman. Kemudian secara baik-baik, Jack meminta si preman memberikan tempat duduknya kepada si ibu hamil ini. Akan tetapi, si preman ini menolak dan bahkan mencaci maki Jack. Sehingga dengan terpaksa, Jack pun mengamuk. Melempar paksa si preman ini keluar dari bis yang sedang berjalan. Berpindah ke Maya, yang telah berhasil mendekati Thomas untuk melancarkan misi balas dendamnya. Thomas masih belum sadar, wanita yang sedang ia dekati berniat untuk balas dendam kepadanya. Dikarenakan Thomas telah menghabisi kedua orang tuanya. Thank you. You're welcome. A lot happens at you. I'd like to dance beautiful tonight. Maya sangat ingin menghabisi Thomas dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, Maya berusaha menahan diri karena dirinya tidak mampu menghabisi Thomas seorang diri. Atas dasar itulah, Maya menugaskan seorang pembunuh bayaran pro, yang tak lain adalah Jack, untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Di malam harinya, Jack mulai memantau Thomas, salah satu target yang akan ia habisi, yang dimana Thomas baru saja selesai makan malam dengan Maya. Akan tetapi, Thomas menyadari kalau Jack sedari tadi menatapnya. Kemudian, Thomas menghampiri Jack dan langsung mengeluarkan sebilah pisau. Thomas mengancam akan menghabisi Jack jika berani menatapnya sekali lagi. You know me. Nowhere. If you like me. I don't like you. Beberapa jam setelah itu, Jack menghubungi Maya. Jack mengatakan, bukan hanya Maya yang memiliki dendam pribadi dengan Thomas, tetapi sekarang dirinya juga. Rupanya Jack sakit hati, karena Thomas berani mengancam, menghabisinya dengan sebilah pisau. Pada besok malamnya, Jack mendatangi markas mafia, yang berkedok sebuah bar, yaitu untuk membantai salah satu pelaku, yang menghabisi orang tua Maya. Hey, Charlie. Saat si pelaku sedang masuk ke dalam sebuah ruangan, Jack langsung menaruh sebuah alat peledak di gagang pintu ruangan tersebut. Dan ketika si pelaku membuka pintu ruangan tersebut, inilah yang pada akhirnya terjadi. Akhirnya misi Jack berhasil membantai pelaku target pertama. Sekarang hanya tinggal dua orang pelaku lagi, yaitu Thomas dan seorang temannya. Di keesokan harinya, Thomas mengadu kepada ayahnya, si bos mafia yaitu Tony. Thomas melapor perihal seorang sahabatnya, yang telah dihabisi tadi malam, menggunakan sebuah alat peledak. Akan tetapi, Thomas belum mengetahui siapa pelaku yang menghabisi temannya itu. Tapi Thomas mulai khawatir, kalau pelaku tersebut juga akan menghabisi dirinya. Mengingat, Thomas memiliki banyak musuh. Maka dari itulah, Thomas meminta bantuan sang ayah untuk mencari tahu siapa pelaku tersebut dan menghabisinya sesegera mungkin, sebelum si pelaku tersebut yang lebih dulu menghabisi Thomas. Mendengar itu, Tony langsung menugaskan tangan kanannya, yang tak lain adalah John, yaitu untuk mencari tahu identitas si pelaku dan menghabisinya dengan cara brutal.
Tony merasa kalau John pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Mengingat, John adalah mantan ahli peledak, sama seperti si pelaku yang menggunakan alat peledak untuk menghabisi teman Thomas. We'll handle it, okay? Gonna need resources on this one, Joe. No. Personally. Di keesokan harinya, John mulai mendatangi ketua polisi yang menangani kasus kematian teman Thomas. John memberitahu polisi kalau dirinya adalah ahli peledak yang pernah bekerja untuk CIA. John meminta agar polisi melibatkannya dalam penyelidikan kasus ini, karena kebetulan kasus ini berkaitan dengan bom yang tentu sesuai dengan keahlian John. Shouldn't this be in the locker? Plastique. Akan tetapi, si ketua polisi malah menganggap remeh kemampuan John tersebut. Sampai pada akhirnya, John membuktikan keahliannya dalam meracik sebuah bom. Setelah bom selesai diracik oleh John, semua polisi pun mulai panik. Khawatir kalau bom itu akan meledak dan membumi hanguskan kantor polisi ini bersama dengan seluruh orang yang ada di dalamnya. Worthless without a... Okay, you got that! Oh yeah. Huh? Come on. Huh? Huh? Hello, you crazy or something? Please! Sampai pada akhirnya, si polisi setuju melibatkan John dalam misi melacak si pelaku, yang juga ahli peledak, yang tak lain adalah Jack. Like it. You know, the next time you order a hit. Di sisi lain, hubungan antara Thomas dan Maya semakin hari sudah semakin dekat. Bahkan Maya rela dicicipi oleh pelaku yang menghabisi kedua orang tuanya demi kelancaran misi balas dendamnya. Sementara itu, Jack yang berada di dalam markas persembunyiannya mulai meracik sebuah alat peledak yang akan Jack gunakan untuk membantai kedua pelaku, yaitu Thomas dan temannya. Jack juga sudah memasang jebakan di setiap sudut markas rahasianya ini. Di keesokan malamnya, Jack mulai beraksi membantai pelaku kedua. Sedangkan si pelaku kedua terlihat sangat khawatir, dirinya juga akan mengalami nasib yang sama seperti temannya yang dihabisi oleh Jack. Bahkan, saat akan menaiki mobilnya, si pelaku harus memeriksa terlebih dahulu apakah ada bom di dalam mobil itu. Dan setelah diperiksa, ternyata benar ada bom di dalam mobilnya itu. Namun si pelaku berhasil menonaktifkan bom tersebut. Kemudian, ia menyuruh si tukang parkir untuk menjalankan mobilnya, karena si pelaku khawatir ada bom lain yang tak kasat mata. Setelah yakin mobil itu aman, barulah si pelaku berani mengendarainya. Tapi saat si pelaku menekan monitor pembuka gerbang, inilah yang pada akhirnya terjadi. Pelaku akhirnya tewas dari bom yang dipasang oleh Jack. Ternyata yang di mobil tadi bukanlah sebuah bom aktif, melainkan hanya sebuah jebakan untuk mengelabui si pelaku. Tak lama kemudian, John dan para polisi datang untuk menganalisa TKP. Dari analisa yang dilakukan oleh John, dirinya semakin yakin ini semua adalah ulah Jack, mantan sahabat baik John yang kini sudah berubah menjadi musuh bebuyutannya. John juga sudah mengetahui kalau yang menyewa jasa Jack tak lain adalah Maya, yang merupakan kekasih Thomas. Akan tetapi, John masih belum mengetahui apa motif Maya menghabisi kedua teman Thomas. Padahal Thomas sendiri adalah kekasih Maya. He hasn't lost his sense of humor. Shut up. Saat itu juga, John menemui Maya dan mulai menginterogasinya dengan memakai cara kekerasan. Look at it. Us is on his way. Who are you? John memberitahu Maya, dirinya sama sekali tidak peduli apa motif Maya menghabisi kedua teman Thomas. Bahkan, John juga tidak peduli kalau Maya ingin menghabisi Thomas, karena John juga memang benci dengan anak si bos mafia itu. Yang John inginkan dari Maya hanyalah alamat Jack, musuh bebuyutannya tersebut. Maya yang dalam posisi terpojok berkata kepada John kalau dirinya sama sekali tidak tahu di mana alamat markas Jack. Why do you even need... It's not just
I promise you, he drops the third target. Berpindah ke Jack, yang kembali meracik alat peledak, yang akan Jack gunakan untuk menghabisi target ketiga, yang tak lain adalah Thomas. Jack bahkan sudah tidak sabar untuk menghabisi Thomas. Karena tempo hari, Thomas telah dengan berani mengancamnya dengan sebilah pisau. Di keesokan harinya, Jack langsung mendatangi villa, tempat di mana Thomas menginap. Kali ini Jack menaruh bom yang sudah selesai ia racik ke tatakan cangkir minuman yang dipesan oleh Thomas. Di saat Thomas akan meneguk minumannya, inilah yang pada akhirnya terjadi. Thomas akhirnya tewas di tangan si ahli peledak, yaitu Jack. Pada saat yang sama, John datang ke lokasi, namun semuanya sudah terlambat. Jack yang kebetulan melihat John, akhirnya ia sadar kalau misi bebuyutannya itu bekerja untuk si bos mafia, alias ayah Thomas, yaitu Tony. Jack sekarang harus berwaspada, karena Tony tidak akan tinggal diam. Anaknya dihabisi begitu saja. Tony pasti akan menugaskan John untuk menghabisi Jack dengan cara brutal. Apalagi John punya dendam pribadi kepada Jack. Mengetahui anaknya tewas, jelas Tony sedih dan marah. Tony kesal kepada John yang gagal menghabisi Jack. Sehingga Jack lah yang lebih dulu menghabisi anak sematawayangnya, yaitu Thomas. Tony kembali mendesak John agar segera menghabisi Jack dengan cara paling brutal. Apabila John gagal, Tony mengancam John lah yang akan ia habisi. Tony juga menugaskan John untuk menculik Maya hidup-hidup dan dibawa ke hadapannya. Karena Tony ingin tahu motif Maya menghabisi Thomas CS. Joab, bring him to me. Berpindah ke Maya, yang lantas menemui Jack. Ternyata selama ini, Maya sudah mengetahui identitas serta alamat markas rahasia Jack. Kemudian, Maya memberitahu Jack perihal John yang diutus oleh Tony untuk menghabisi dirinya. Karena Tony dan John sudah tahu, Maya adalah dalang utama yang menugaskan John menghabisi Thomas CS. Atas dasar itulah, Maya terpaksa harus melarikan diri dari kediamannya. Maya juga memberitahu perihal John yang sempat menginterogasi dirinya guna mendapatkan alamat markas rahasia Jack. Akan tetapi, Maya tetap memilih untuk bungkam meski dirinya dihajar oleh John. Mengetahui itu, Jack lantas mengajak Maya bersembunyi di sebuah hotel untuk sementara waktu. Namun di dalam kamar hotel, Jack dan Maya malah terbawa suasana hingga akhirnya bercocok tanam. Berpindah ke John, yang mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Maya, yaitu dengan menelusuri setiap hotel yang ada di kota ini. Sampai pada akhirnya, John berhasil menemukan keberadaan Maya di salah satu hotel bintang 5. Yang mana kebetulan, Maya sedang berada di luar untuk sarapan. Look, I'm sorry. Berada di dalam posisi terpojok, Maya terpaksa memberitahu John di kamar mana Jack berada. Saat itu juga, Tony dan anak buahnya langsung mendatangi kamar tersebut. Ken, Take her to the... Harry Shokoi. Maya langsung menghubungi Jack, memberitahu perihal John yang sedang mengarah ke kamar tersebut. Saat itu juga, Jack memasang bom di kamar itu. Singkat waktu, John dan para anak buahnya berhasil menyusup ke dalam kamar hotel tersebut. Akan tetapi, Jack sudah lebih dulu melarikan diri. Kemudian, telepon di kamar itu berdering dan diangkat oleh salah seorang anak buah John. Kemudian, John menyuruh para anak buahnya berpencar untuk menggeledah setiap sudut di hotel tersebut guna menemukan keberadaan Jack. Berpindah ke Jack yang sedang berusaha mencari Maya. Pada suatu kesempatan, para anak buah John berhasil menemukan Jack.
Akan tetapi, Jack berhasil membantai mereka semua. Berpindah ke Maya, yang ternyata sudah berhasil ditangkap oleh John dan dibawa menghadap Tony. Di depan Tony, Maya mengaku motif dirinya menghabisi Thomas CS tak lain adalah untuk balas dendam, karena Thomas CS telah menghabisi orang tuanya. Menanggapi itu, Tony langsung memberitahu Maya, ialah yang menugaskan Thomas CS menghabisi orang tua Maya. Motif Tony menghabisi orang tua Maya adalah karena masalah perselisihan bisnis. Mendengar hal itu, Maya yang tadinya sudah lega, kembali dirasuki amarah dendam. Dirinya masih belum bisa hidup tenang sebelum berhasil menghabisi Tony. Lalu di keesokan harinya, John lantas memaksa Maya untuk menjebak Jack. Saat itu juga, Maya menghubungi Jack, berkata kalau dirinya baik-baik saja. Mendengar itu, Jack langsung menyuruh Maya menemuinya di sebuah pelabuhan. Why are you saying this to me? Saat itu juga, Maya menuju ke tempat pertemuan tersebut, disusul oleh John bersama puluhan anak buahnya, yang memantau sembari memegang senjata masing-masing. Setibanya di sana, inilah yang pada akhirnya terjadi. Dad. Puluhan anak buah John tewas dalam ledakan dari beberapa jebakan bom yang dipasang oleh Jack. Sementara Jack sendiri telah berhasil melarikan diri bersama Maya. Ternyata Jack sudah mengetahui perihal John yang ingin menjebaknya dengan memanfaatkan Maya. Kemudian, Jack membawa Maya bersembunyi di markas rahasianya. Namun John tidak tinggal diam begitu saja, ia langsung mengerahkan seluruh pasukan polisi untuk memburu Jack dan Maya. Ternyata sebelumnya, John sudah menaruh sebuah bom yang mengandung alat pelacak di dalam jas yang dipakai oleh Maya. Sehingga dengan mudah, John dan pasukan polisi bisa melacak keberadaan Jack dan Maya. Pemburuan pun segera dilakukan, dari jalur darat, hingga dari jalur udara. Setibanya di markas rahasia Jack, John dan polisi mulai berpencar, mengepung markas rahasia tersebut. Jack yang menyadari kedatangan mereka, mulai mengaktifkan semua bom, yang sebelumnya, sudah John pasang sebagai jebakan. Control. I'm afraid to ask. Heck. Alhasil, satu persatu pasukan polisi berhasil John ratakan hanya dengan menekan tombol alat peledak. Akan tetapi, John yang juga seorang ahli peledak, tentu tidak akan tinggal diam saja. Kemudian, inilah yang John perbuat. Sampai pada akhirnya, John berhasil menyusup ke dalam markas dan membuat posisi Jack terpojok. John mengatakan, jika Jack bergerak sedikit saja, maka bom yang ada di dalam jas Maya akan John ledakan. Slowly. He wants to look in your eyes when you die. Kemudian, John perlahan-lahan mendekat untuk menangkap Jack. Namun tanpa disangka, John malah menginjak salah satu ranjau yang sudah dipasang oleh Jack. Kemudian, John bergegas membawa Maya bersembunyi di ruang bawah tanah. Karena markas rahasia itu sudah meledak, pasukan polisi mengira John, Jack, dan Maya sudah tewas. Tony sangat bahagia tatkala mendapat kabar kalau kedua pembunuh anaknya sudah tewas dalam ledakan besar. Meskipun dalam ledakan tersebut, tangan kanan Tony yaitu John juga ikut tewas. Pada saat itu, Tony mendapat kiriman sebuah amplop, yang mana ternyata amplop itu adalah dari Jack yang berisi alat peledak aktif. Sampai pada akhirnya, si bos mafia ini pun tewas, menyusul anaknya di alam barzah.
Ternyata Jack dan Maya masih hidup, karena bersembunyi di ruang bawah tanah. Sesuai rencana, setelah misi ini selesai, dan denda Maya pun sudah tuntas, Jack pun resmi pensiun total, menjadi pembunuh bayaran pro. Kemudian, ia membawa Maya, pindah ke sebuah desa terpencil, dan memulai hidup yang baru, sebagai pasangan suami istri. Kemudian, film pun selesai. Come on, baby.